Halo, semangat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Bertemu lagi dengan saya Peter Dendi dalam acara Financial Tips Series. Dan kita sudah masuk episode kelima. Di episode kelima ini kita akan bahas materi yang luar biasa, yaitu 4 hal mengejutkan dan ajaib saat kita mengelola keuangan pribadi. 4 hal seperti apa nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan Anda tulis di kolom komentar dari mana asal Anda. Ya, dari kota mana? Ada yang dari Bandung, Jakarta, misalnya Palembang, dan lain sebagainya. Atau Anda dari di luar negeri, Anda boleh tuliskan ya. Supaya lebih rame ya. Semakin rame, banyak yang tahu bahwa, ternyata acara ini ditonton dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bahkan berbagai negara di dunia ini. Oke. Saya tahu Anda sudah tidak sabar lagi, Anda penasaran 4 hal seperti apa sih? Ya, ini materi ini saya ambil dari web strategimanagement.net ya. Ini materinya luar biasa dan ini berdasarkan riset saintifik. Ya, ini berdasarkan riset saintifik. Bukan hasil pikiran orang saja, enggak. Ini hasil penelitian ya mengenai financial psychology ya. Ini dari buku ada namanya Predictably Irrational ya, karangan Dan Ariely. Ini kemudian yang kedua ada 50 Secrets from the Science of Persuasion. Ya. Dari kedua buku ini terinspirasi kemudian lahirlah ya 4 hal yang ajaib ya. Apa sih yang mengenai keuangan pribadi? Saya juga ketika tahu pertama ini saya terkejut juga. Ternyata begitu ya, kok ada hubungannya? Waduh, berarti ternyata yang bikin saya masih kondisinya stagnan itu ya, belum bisa maju ternyata ini ya. Oke, nanti kita akan belajar sama-sama 4 hal ini, 4 hal menarik ya. 4 hal menarik yang baru mungkin untuk Anda. Oke, mari kita simak. Yang pertama. Nah ini, Financial Psychology Finding number 1. Orang yang rajin berolahraga, exercise, cenderung lebih kaya hidupnya dibanding yang malas olahraga. Nah loh ini. Ternyata ada hubungannya ya. Orang-orang yang rajin olahraga, sering bergerak ya, macam-macam tiap hari bergerak, itu ternyata lebih kaya hidupnya. Kok bisa ya? Jadi menurut peneliti itu ada istilah yang namanya spillover habit ya, spillover habit. Artinya apa? Dari satu kebiasaan itu akan pengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ternyata apa? Dari kebiasaan orang berolahraga, rajin berolahraga, disiplin berolahraga, disiplin menggerakkan tubuhnya, itu akan berpengaruh ke disiplin bidang-bidang yang lain, termasuk di bidang keuangan. Ya, artinya apa? Ketika orang berdisiplin untuk berolahraga, dia akan disiplin juga untuk menabung, disiplin berinvestasi, disiplin mengelola keuangan, sehingga dia jadi lebih kaya. Sekarang siapa yang suka mager ya? Ini malam minggu kayak gini mager di rumah gitu kan? Atau hari Minggu besok, biasanya apa yang Anda lakukan di weekend seperti ini? Apakah Anda tadi mager udah tidur gitu kan, males-malesan? Atau Anda, mumpung weekend ini saya mau lari ya, keliling stadion misalnya. Di tempat Anda apa? Saya mau berenang misalnya. Saya mau sepedaan, apapun ya, apapun, gerakkan diri Anda, jangan mager ya, gerakkan, aktifkan diri Anda, karena itu apa? Menurut penelitian juga, ketika kita bergerak, itu aliran darah kita itu lebih lancar ya, artinya apa? Aliran darah ke otak lebih lancar, kita akan berpikir lebih jernih, berpikir lebih kreatif, sehingga apa? Kita bisa mengerjakan lebih banyak lagi hal. Dan menurut studi itu juga ketika orang rajin berolahraga, orang aktif ya, orang aktif exercise, dia karirnya juga kalau yang bekerja, karirnya itu akan jauh lebih cepat naik ya, dia akan dipromosi, akan naik terus. Karena orang yang energik, orang yang aktif itu akan menarik resource, akan menarik peluang untuk dia naik ke level berikutnya. Oke, jadi yang pertama ini jangan malas ya, jangan malas untuk berolahraga karena itu juga akan bikin keuangan Anda malas, keuangan Anda stagnan. Ya, kalau Anda ingin punya keuangan yang hebat, keuangan yang oke, ya gerakkan tubuh Anda. Oke, itu yang pertama, ya, itu yang pertama. Kemudian financial psychology finding yang kedua yaitu ini.
Menggunakan kartu kredit atau kartu debit akan membuat Anda lebih boros saat belanja dibanding jika menggunakan uang fisik. Ternyata ada pengaruhnya. Ya, menurut peneliti itu yang dinamakan emotional money attachment. Ya, emotional money attachment. Jadi kita terikat dengan uang kita itu. Jadi kalau kita bayarnya cash itu kayaknya rasa guilty-nya ya, rasa bersalahnya itu lebih besar dibanding kita gesek. Kayak gesek kan, walaupun nominalnya sama, kalau gesek ya itu cenderung kita nggak kerasa uang cuma pencatatan elektronik aja. Tapi kalau kita ngeluarin duit, apalagi duit 100.000 misalnya keluarin gitu kan, kerasa banget. Duit 100.000 keluar nih, 150.000 ya. Anda kan lebih berhati-hati. Kalau gesek, udah deh, gesek. Tahu-tahu ya duit Anda habis gitu kan. Dan ini kalau menurut pengalaman saya, istri saya paling pintar untuk hal itu. Ya, dia lebih suka pakai duit cash ya kalau belanja, misalnya belanja kebutuhan bulanan gitu, dia lebih suka simpan duit cash ya, ambil di ATM, kemudian simpan duit cash, dan untuk belanja pakai duit cash itu. Jarang sekali gesek ya, Artinya apa? Untuk memanage, jadi tahu, waduh, ini sudah seminggu ini saya udah keluar berapa, dia tahu karena keluar begitu ambil di ATM berapa, yang dikeluarkan dibelanjakan berapa. Nah ini ya, jadi ternyata ada pengaruhnya. Makanya kenapa kok merchant-merchant ya, toko-toko itu lebih suka kalau Anda bayarnya gesek ya, Anda pakai kartu kredit, kartu debit, itu lebih suka mereka karena Anda tahu ya, mereka tahu karena Anda gesek Anda lebih boros, Anda akan belanja lebih banyak lagi ya. Inilah secara psikologi ya, secara psikologi diteliti ternyata seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, nah ini ilusi diskon. Pernah nggak sih, terutama ini para wanita ya, cewek-cewek, Anda masuk ke mall niatnya cuma beli tisu ya, tapi pulang, bawa tentengannya banyak banget ya. Ada yang pernah? Tapi coba cek, begitu banyak Anda belanja kan karena ada tulisan SALE ya, sale, diskon up to 80%. Anda langsung gelap mata ya. Kapan lagi diskon ini ya? Anda belanja. Ternyata sampai sekarang ada baju yang harganya aja belum pernah dilepas. Artinya belum pernah Anda pakai, masih terbungkus rapi. Numpuk di lemari Anda. Ada? Nah itulah. Ya artinya apa? Banyak orang terjebak di ilusi diskon ini. Misalnya ada handphone ya, harganya 2 juta. Diskon 25%, harganya jadi 1,5 juta. Kemudian, mumpung kapan lagi nih saya hemat 500.000. Kemudian Anda beli. Padahal apa? Anda masih punya handphone Anda masih bagus, masih kepake. Tapi gara-gara diskon itu Anda kemudian beli. Dan ya handphone itu nggak terlalu penting-penting banget. Artinya apa? Anda bukan hemat 500.000, Anda tetap keluar 1,5 juta, betul nggak? Nah itu, makanya ketika ada diskon atau apa, Anda harus hati-hati. Coba pikir dulu, Anda butuh nggak sih barang ini? Ya, Anda butuh tidak? Ya, jangan sampai Anda hanya terbawa emosi. Itu para peneliti menyebutnya adalah price anchoring trap, ya, price anchoring trap atau jebakan harga coret gitu kan, yang membuat orang berpikir seolah-olah hemat gitu kan, padahal dia tetap mengeluarkan uang. Dan untuk hal-hal yang tidak penting yaitu hanya numpuk saja, itu sia-sia ya. Oke, jadi kalau Anda mau belanja apapun, Anda mau beli apapun, jangan hanya tergiur oleh sale, jangan hanya tergiur oleh diskonnya, tetapi pikir itu butuh atau tidak Anda, itu penting atau tidak bagi Anda, ya bermanfaat atau tidak bagi Anda. Kalau memang bermanfaat, oke, silakan ambil. Kalau enggak, ya jangan dulu ya, jangan dulu. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, nah ini financial psychology finding. Fokus pada berhemat uang bisa membuat Anda makin nyungsep ternyata. Kok bisa gitu? Jadi menurut buku Willpower karangan Roy Baumeister, John Tierney, kita punya kekuatan yang namanya willpower, kekuatan keinginan kita ya, kekuatan daya juang kita, daya resiliensi kita untuk berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan. Nah, willpower kita ya, itu mudah menguap, ya mudah hilang, dan willpower itu terbatas. Kalau kita gunakan willpower kita untuk fokus, untuk
untuk caranya berhemat ya. Aduh, dari makan 3 kali sehari jadi 2 kali sehari misalnya, supaya Anda punya uang lebih. Berapa sih yang Anda bisa hemat? Kalau gaji Anda 3 juta, bisa nggak Anda hemat sampai 5 juta? Kan nggak mungkin gitu. Yang Anda hemat ya dari penghasilan Anda itu saja. Dan itu terbatas. Tapi apa? Jangan fokus untuk berhemat. Karena apa? Karena willpower kita tergerus atau terfokus, terforsir untuk hal tersebut. Kita nggak bisa lakukan hal yang lain. Tetapi bagaimana kita bisa lakukan hal yang lain lebih bermanfaat? Caranya gimana? Nah ini, gunakan willpower kita untuk mencari cara kreatif meningkatkan income kita. Kalau berhemat kan terbatas ya, cuma dari penghasilan Anda hemat-hemat berapa sih? Tapi kalau meningkatkan income Anda bisa lebih. Anda bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, Anda bisa. Ya, jadi fokus gunakan willpower Anda untuk meningkatkan income Anda. Bagaimana sih? Tahun 2018 ini saya bisa 2 kali lipat income saya dari tahun kemarin 2017. That's good ya. Anda akan gunakan gimana? Anda akan berpikir, cari cara kreatif. Bagaimana Anda bisa berinvestasi, Anda bisa cari bisnis yang cocok dengan Anda. Ya, gunakan willpower Anda untuk sesuatu yang produktif. Ya, jangan makin nyungsep hanya berpikir berhemat gitu ya. No. Fokuskan, boleh berhemat, bukannya nggak boleh, tapi lebih banyak energi Anda fokuskan bagaimana caranya meningkatkan income Anda. Setuju ya? Oke, ini 4 hal yang luar biasa. Dan salah satu caranya ya berbisnis, ini ada salah satu contoh ya. Anda bisa pilih 3i Network. Ini salah satu bisnis yang bagaimana Anda bisa meningkatkan income Anda. Ya, meningkatkan bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan seterusnya. Bagaimana caranya? Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya mengenai presentasi bisnis 3i Network. Ada saya jelaskan di sana lebih lengkap. Tapi intinya ada di sini ada jenjang karir yang Anda bisa raih, penghasilan mulai dari 1 sampai 2 juta per bulan, 2 sampai 4 juta per bulan ya, puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Itu bisa Anda dapatkan sambil Anda bekerja. Misalnya Anda gunakan waktu-waktu luang Anda. Kan menurut sebuah buku kita punya 3-8 waktu ya, artinya 8 jam. 8 jam untuk kita tidur, 8 jam untuk kita bekerja, 8 jam waktu luang. Nah, kita nggak ganggu waktu kerja Anda, kita nggak ganggu waktu istirahat Anda. Kita gunakan waktu yang luang Anda ya, 2-3 jam per hari tidak masalah ya. Anda kerjakan bisnis ini, Anda bisa dapatkan percepatan income, peningkatan income. Jadi apa? Willpower Anda itu bisa Anda fokuskan, Anda gunakan untuk sesuatu yang produktif, sesuatu yang kreatif untuk menjalankan bisnis ini. Oke? Itu yang luar biasa. Dan sedikit sharing, saya juga menjalankan bisnis 3i Network ini. Dan saya dulu ketika menjalankan ini, saya juga berpikir ya, bagaimana caranya saya bisa berbisnis lebih efektif lagi. Tidak hanya menjalankan secara offline, presentasi biasa, tapi juga saya lihat, pasar yang luar biasa di online melalui Facebook, WA, dan lain sebagainya. Akhirnya saya terpikir, bagaimana caranya untuk lebih efektif? Saya akhirnya buat website ya. Saya buat website, saya gunakan ya. Dan awalnya saya gunakan internal di tim saya dan ternyata bermanfaat. Dan akhirnya banyak orang yang berminat melalui website tersebut. Dalam 1 tahun ini sudah lebih dari 800 orang ya yang menggunakan web itu. Web seperti apa? Ya, web seperti ini ya yang saya buat dan saya sudah sesuaikan dengan brosur terbaru CRM. Seperti ini, nanti tinggal ganti fotonya, foto Anda misalnya, ada nama Anda. Itu tinggal diganti, nanti ada video penjelasan saya yang 25 menit kemarin itu ada di web itu juga. Dan di sini juga ada tombol ya, chat via WhatsApp, klik di sini. Jadi kalau orang itu tertarik tinggal klik di situ, langsung masuk ke WhatsApp Anda tanpa perlu save nomor Anda. Enak ya, orang itu langsung bisa tanya, gimana sih 3i Network, Anda tinggal bales ya, langsung ke WA Anda. Ini sangat-sangat powerful ya, saya sudah mengalami, saya sudah praktekkan sendiri, makanya saya berani bilang ini powerful sekali. Jadi enak, kita bisa follow up orang langsung di WhatsApp. Ya, ini simple, ini adalah web support 3i Network. Salah satu cara saya untuk menggunakan willpower saya ya, menggunakan willpower saya supaya bisnis saya lebih efektif, lebih efisien, bisa menjangkau lebih banyak orang, bisa semakin berkembang. Oke, nah dari saya buat ini,
Ya kalau Anda buat di luaran sana ya, Anda perlu beli hosting, domain, dan lain sebagainya ya. Mungkin butuh minimal 1 juta sampai 5 juta biaya yang Anda keluarkan untuk sebuah website. Dan web support ini harga sangat murah sekali, hanya 497.000 ya. 497.000 tentu sangat ya investasi yang tidak ada apa-apanya dibanding nanti kalau bisnis Anda berkembang, bonus Anda jutaan, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Dan spesial untuk Anda di grup ini ya, grup presentasi bisnis 3i Network, saya kasih harga spesial bulan ini sampai 31 Maret ya. Tidak hanya saya berikan diskon 10%, enggak ya, 20% enggak, 30% enggak, 50% pun enggak, 60% enggak juga ya. Saya kasih diskon sangat-sangat spesial khusus untuk Anda ya. Di bulan ini diskon 82% Bapak Ibu ya. Jadi ini dicoret, Anda cukup membayar 89.000 sekali saja ya. Anda tidak perlu bayar perpanjangan bulanan, tahunan. Ini Anda bisa pakai. Anda tidak perlu beli domain ya, tidak perlu beli hosting ya. Ini sudah bisa Anda pakai. Nanti contohnya seperti ini ya. bit.ly/yugi3i, bit.ly/siska3i, nanti sesuai dengan nama Anda. Anda tinggal sebarkan web itu ya, alamat web itu Anda promosikan dan orang akan baca, orang tertarik, klik nanti di tombol WhatsApp-nya, langsung WhatsApp Anda. Ya, sangat-sangat simpel sekali, sangat-sangat membantu. Di tim saya sudah banyak sekali yang terbantu dengan web ini, dan kalau Anda mau, Anda juga boleh gunakan. Dan ini ya, ingat tadi kalau yang di poin ketiga, saya tidak sedang menjebak Anda ya. Saya tidak sedang menjebak Anda dengan harga coret ini, enggak ya. Saya sarankan jangan beli web ini ya, jangan beli web ini kalau memang Anda tidak butuh ya. Kalau memang Anda tidak merasa saya ngapain sih pakai web ini, saya kan hanya presentasi offline saja, jangan ya. Anda tidak perlu beli web ini, dan kalau Anda juga nggak perlu lah, saya pengennya bisa gini-gini aja lah ya, sudah lah. Ya, tim saya 4L lah ya, lu lagi gitu nggak apa-apa ya, Anda nggak perlu beli web ini. Tapi kalau Anda pengen bisa Anda berkembang, terjadi duplikasi ya, offline jalan, online juga jalan melalui website ini yang disebarkan melalui sosial media dan lain sebagainya, dan membuat tim Anda bergerak semakin besar, nah Anda boleh ya, Anda boleh beli web ini ya. Oke, Anda bisa hubungi saya, bisa klik di atas ya, bisa klik di atas info 3i Network, klik yang link satunya, info web support, Anda klik yang link satunya ya. Dan Anda juga boleh save nomor saya, Anda bisa WA 0813-2869-7009. Oke, semoga bermanfaat ya. Episode Financial Tips kali ini membuat sesuatu informasi yang baru kepada Anda dan membuat Anda, wah ternyata seperti ini. Anda mau berubah ya, Anda mau lebih rajin berolahraga, Anda mau lebih menggunakan uang tunai misalnya, hati-hati dengan diskon. Kemudian Anda menggunakan willpower Anda untuk sesuatu yang produktif. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Sukses untuk Anda semua. Semangat pagi.